Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Gue janji akan selalu menjaganya, ujar Reni pelan membuat Aji hanya tersenyum. Udah, mending kamu masuk. Udah jam berapa juga kan? Iya, Aji hanya tersenyum melihat wajah Reni seperti meminta sesuatu. Sini, kata Aji menariknya. Lalu, gadis itu tersenyum bahagia. Makasih. Sama-sama, udah Gi, buruan masuk, kata Aji, lalu akhirnya gadis itu mengangguk. See you ya Ji, assalamualaikum, ujar Reni membuka pintu mobil. Waalaikumsalam, balas Aji, lalu akhirnya mereka berpisah malam ini dengan sebuah perasaan yang tak menentu. Bahagia karena bisa saling bertemu, sakit karena akan kembali berpisah. Beberapa hari kemudian, dalam ruangan prinsipal, Bumbu, dan seasoning group terlihat Aji baru saja melamun di depan laptopnya memikirkan beberapa hari saat kejadian di Makassar. Ia mengingat senyuman Reni saat pagi itu ia sengaja datang menjemput Reni untuk sama-sama berangkat. Tentu saja, Reni begitu terlihat bahagia karena mengetahui Aji menjemputnya. Selama perjalanan, mereka saling mengobrol santai dan sesekali Aji meledek gadis itu yang pagi itu masih saja berpenampilan seperti biasanya. Aji menceritakan bahwa saat ini ia sudah promosi jabatan menjadi supervisor, makanya ia dimutasi ke Manado. Tentu saja Reni terkejut dan ikutan senang mendengarnya. Kemudian, setelah Aji mengantar gadis itu di kampus, Aji akhirnya pamit karena takutnya malamnya ia tidak sempat bertemu dengan gadis itu. Awalnya Reni cemberut, namun Aji mengatakan sesuatu yang membuat gadis itu akhirnya mengikhlaskan Aji untuk kembali ke Manado. Aji tersenyum sendiri saat mengingat penggalan-penggalan kejadian bersama Reni di Makassar, walau hanya sesaat, namun mampu membuat Aji merasakan perasaan bahagia bisa kembali bertemu dengan Reni. Saat malam harinya, Aji menyempatkan mengunjungi Mita di kosan, dan ternyata malam itu Dea menginap di kosan Mita. Dengan ceria, Dea bercerita tentang banyak hal ke Aji, dan Mita pun tak henti-hentinya bersama Aji. Aji merasa bahagia juga saat bertemu dengan Dea, namun saat Dea tertidur, Aji seperti kehilangan sesuatu, walaupun Mita sempat. Namun Aji beralasan capek, maka akhirnya Mita mengikuti dengan kemauan Aji untuk tidak malam itu. Tawa ceria Reni dan Dea membuat Aji tak akan pernah lupa terhadap kedua gadis itu. Gadis kecil yang cantik dan imut ditambah senyuman gadis dengan satu lesung di pipi kirinya membuat Aji senyum-senyum sendiri. Hido doe, Pak Aji senyum-senyum sendiri doe, kata Jenny yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Kamu Jen, ujar Aji tersenyum. Oh iya Pak, sekurang 3 hari lagi torang ke Bogor. Bapak mau booking tiket ndak? Tanya Jenny saat duduk di mejanya. Iya ya, coba kamu hubungin Titin, adminnya Pak Putu deh, jadinya kita semua berangkat kapan? Ujar Aji yang mengingat bahwa waktu konsolidasi atau national conference sebentar lagi. Oke, wait Pak, kata Jenny lalu segera menelpon admin si Big Boss di Makassar. Aji menatap Jenny yang masih sibuk menelpon. Oh gitu ya Bu, suara Jenny. Bentar coba saya tanya Pak Aji dulu. Jenny menutup speaker telepon menggunakan tangannya lalu bertanya ke Aji.
Pak, kata Ibu Titin, DP acara sih Senin nanti Pak, tapi tim Makassar berangkat hari Sabtu kata. Biar dorang bisa sambil liburan, tapi nginapnya tanggung masing-masing. Kata Jenny membuat Aji berpikir sejenak. Jadi dang, orang berangkat kapan? Terserah kalian aja, aku ngikut kok. Oke deh bapakku yang ganteng, ujar Jenny lalu kembali berbicara di telepon. Ya halo Bu, untuk tiket boleh kami pesan sendiri nggak di Manado? Oh gitu, ya sudah nanti biar Jenny yang bookingkan juga sekalian tiket pulangnya. Akhirnya Jenny menutup teleponnya. Gimana Jen? Tanya Aji. Kata Bu Titin sih terserah Pak Aji. Jadi tadi Jenny bilang biar orang pesan tiketnya sendiri, kalian juga dengan tiket pulangnya, jawab Jenny. Oh ya sudah, kamu coba nanya ke Michael dan Vita dulu. Kalau mereka oke, aku ikut aja. Beres deh bapakku yang ganteng, dasar. Jumbo Supermarket yang terletak di daerah Pasar 45 siang ini terlihat ramai. Vita, yang baru saja visit bersama salesman yang kafal Hasio atau modern trade berjalan keluar dari pintu karyawan. Dan tak lupa mengembalikan kartu visitor dan menukar dengan KTP-nya ke salah satu petugas jaga di depan pintu. Habis ini Ngana mau kemana, Andi? Tanya Vita saat mereka sudah di luar. Mau ke Multimart, tapi ada kita mau lihat dulu di dalam. Jawab Andi salesman MT sambil menunjuk ke arah salah satu apotik lokal yang tak jauh dari Jumbo. Mari Jodang, kata Vita dan Andi hanya nyengir. Tunggu jo di sini. Pesoele kalau Ngana ikut, kata Andi. Hidodo biar jo kita ikut, siapa so? Tanya Vita heran. Pokoknya sudah ditunggu jo di sini, kita ndak lama kok, jawab Andi lalu sesaat Vita berpikir lalu mengangguk menjawabnya. Cepat Jodang, kata Vita, lalu Andi segera berjalan ke apotik yang ia tunjuk tadi. Saat Andi tiba di apotik ternyata banyak tersedia obat-obat merek Cina. Andi melangkah mendekat ke pemilik apotik yang sedang duduk sembari membaca sebuah majalah. Koh, ada obat. Andi mengecilkan suaranya sambil celinga-celinga melihat ke sekeliling. Oh tunggu, kata pemilik apotik lalu terlihat sedang mengambil sesuatu dari lemari. Yang ini toh, kata pemilik apotik lalu memberikan sebuah botol kecil ke Andi. Iyo ini, hehe, berapa dang? Tanya Andi saat menerima botol itu. 120 jo. Oh oke napa? Kata Andi lalu memberikan. Oh iyo, ini barang dicampur di air minum langsung bisa larut toko? Tanya Andi lagi. Iyo, pokoknya mau campur di air putih atau minuman lain bisa. Dan ingat, jangan banyak-banyak, bisa-bisa ngana jadi. Haha, karena suka mau baku naik terus, jawab pemilik apotik sambil bercanda. Hahaha, iyo suka sekali kita mau coba dengan tapi mai tua. Iyo, cocok buat cewek dan cewek. Kata pemilik apotik lagi, dijamin khasiatnya pasti maknyus. Kalau tidak, ngana kasih balik besok. Astaga, ngana beli. Tiba-tiba Vita sudah berada di belakang pria itu.